Jungle. Jadi terima kasih kepada awak media yang dengan senantiasa terus yang meliput kegiatan Cilacap. Jadi hari ini kita mengadakan program dari BMKG, pelatihan untuk nelayan, di mana tujuannya adalah melatih nelayan supaya tahu bagaimana cuaca, kemudian bagaimana menggunakan alat-alat untuk bisa mendeteksi bagaimana angin, bagaimana ombak, dan lain sebagainya, dengan tujuan adalah bahwa untuk pada saat nelayan ini melaut, itu mereka tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga tepat waktu, tepat cuaca, dan tangkapannya bisa maksimal. Karena BMKG ini juga memberikan latihan, berharap supaya nelayannya itu pulang dengan selamat, ketemu dengan keluarga, istri, anak tercinta, bawa oleh-oleh ikan untuk keluarganya, bukan kemudian berangkat tidak pulang lagi gitu. Intinya adalah bagaimana mendukung para nelayan meningkatkan perekonomian dengan melihat cuaca yang tepat, kemudian juga nyaman serta menjaga keselamatan nyawa dari para nelayan. Dan tidak hanya nelayan yang diberi pelatihan, tetapi juga beberapa waktu lalu adalah para petani di BMKG ini, karena BMKG tadi saya sebutkan adalah satu-satunya yang sekarang bisa menjadi acuan yang paling akurat. Dan saya juga selalu berharap kepada BMKG dari pusat maupun kabupaten jajaran langsung, sarana prasarana itu ditingkatkan, kemudian juga di maintenance serta SDM-nya juga ditingkatkan. Jangan sampai kita beli sarana prasarana mahal, SDM-nya tidak bisa menggunakan. Tetapi dengan adanya sarana prasarana yang mendukung, kemudian SDM yang mumpuni, insya Allah akan menghasilkan data-data informasi yang akurat untuk masyarakat secara keseluruhan, khususnya di Kabupaten Cilacap ini. Itu kira-kira. Dan kita selalu saling support ya Pak ya, dari BMKG, DPR, kemudian pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, khususnya di Kabupaten Cilacap untuk seluruh elemen. Mungkin dari Pak Eko ya, apa yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada para nelayan, terutama agar nelayan memang materinya, tahu ya? Materi-materinya apa saja yang akan disampaikan nanti. Jadi nelayan diharapkan nanti bisa memahami apa-apa yang sudah diberikan oleh BMKG, utamanya bagaimana menerima kemudian mengaplikasikan informasi peringatan dini terhadap bahaya gelombang tinggi ketika beraktivitas. Diharapkan para nelayan bisa merencanakan aktivitasnya sebelum melaut. Ini penting. Kenapa? Karena tujuan beraktivitas di laut adalah untuk kesejahteraan. Ketika nelayan aman di laut, maka harapan untuk mendapatkan hasil maksimal adalah besar. Ya. Aman di laut, nelayan sejahtera, harapannya Cilacap maju dan sejahtera. Ya. Itu penting. Ya. Jadi saya tambahkan bahwa sekarang BMKG itu dalam mensosialisasikan cuaca dan iklim itu banyak menggunakan salah satunya sosmed, Facebook, IG gitu ya. Saya setiap hari, setiap pagi selalu mendapat informasi melalui WhatsApp, IG, Facebook, kemudian juga informasi yang kepada tokoh-tokoh masyarakat serta aplikasi yang ada di handphone. Jadi nanti bisa dilatih juga, salah satunya adalah menggunakan aplikasi. Bagaimana kira-kira hari ini itu informasi akan akurat melalui program dan sarana prasarana dari BMKG itu sendiri, diberikan pelatihan kepada para nelayan dan petani. Itu kira-kira kan semuanya sekarang pada punya handphone. Jadi nganggur gitu ngelihat, oh cuacanya hari ini gini, cara mendeteksinya begini, cara melihat ombak begini, gitu nanti ada pelatihan-pelatihan materinya. Juga sekaligus alumni dari SLCN ini diharapkan menjadi agen penyampai informasi cuaca maritim buat kawan-kawan nelayan yang lain. Ini adalah proses percepatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Komisi 5, melalui BMKG. Ini agar apa? Semua nelayan menerima informasi terhadap keselamatan beraktivitas di laut. Ini penting. Kenapa? Karena rakyat peserta yang ikut di sini sangat terbatas. Sehingga diharapkan alumnus akan menjadi agen penyampai informasi cuaca maritim pada masyarakat luas. Terkait isu tsunami Pak, yang katanya gelombang sampai 20 meter. Baik, terkait isu tsunami itu masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu panik.
itu adalah bagian dari riset, bagian dari penelitian. Jika hal-hal yang disyaratkan di dalam penelitian itu ada, maka mungkin akibatnya seperti itu. Seperti halnya penelitian terhadap kecepatan angin yang lebih dari 60 knot akan mengakibatkan gelombang sekian. Tapi itu kan masih menjadi penelitian. Penting sekali buat masyarakat bahwasanya kita tidak perlu menganggap remeh bahwasanya kita hidup pada daerah yang ada ancaman tsunami. Itu penting, ya. Bahwasanya satu, masyarakat tetap tenang tapi tetap bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Itu. Ya, gitu. Apalagi Cilacap ini kan sering dengar gitu ya, saya di Jakarta itu selalu deg-degan karena pas dulurnya di Cilacap kabeh. Loh, ini mau tsunami mati gitu kan. Saya langsung WA, Bu, itu Cilacap gimana? Enggak, tenang gitu lah. Dengan adanya informasi maka masyarakat bisa yakin bahwa mana sih yang harus lari ke mana atau tetap di rumah dengan arahan-arahan dari BMKG itu kira-kira. Nanti juga kita singgung sedikit ya mengenai itu di sekolah lapang cuaca nelayan ini terhadap bahaya-bahaya pesisir yang mengancam. Ya, tidak hanya gelombang tinggi saja. Kenapa? Bahaya pesisir itu ada 5. Ya, yang pertama adalah ancaman banjirop. Itu mungkin tidak terdampak sekali ya Bu ya untuk Cilacap. Kemudian ada ya. Kemudian ancaman badai tropis atau gelombang tinggi. Ya. Kemudian ancaman abrasi di dinding-dinding pantai yang terjal. Itu jangan ada penghunian di situ, jalan raya juga harus diperhatikan banget. Jangan sampai ada yang melintas ketika ada ancaman abrasi. Yang berikutnya adalah ini tsunami. Itu adalah salah satu ancaman bahaya pesisir. Yang masyarakat harus tahu ilmunya, harus tahu upaya adaptasinya, terus mitigasinya. Ketika terjadi harus ngapain? Harus kemana? Masyarakat harus tahu langsung karena yang menjadi penyelamat terbesar masyarakat itu bukan kawan-kawan dari Basarnas, tapi dirinya sendiri. Angka 35% yang selamat itu karena kemampuan ilmu terhadap bahaya pesisir ini masyarakat sudah tahu. Tugas kami semua adalah memberikan edukasi, sosialisasi untuk itu. Ya. Apakah nantinya juga mitigasi terhadap 5 bencana yang kemungkinan muncul di pesisir itu juga akan disampaikan oleh? Iya, nanti kita sampaikan, nanti kita berikan edukasi, nanti kita kenalkan dan kita berikan forum tanya jawab, ya. Apa saja permasalahan yang belum diketahui ditanyakan. Nantinya harus disampaikan ke masyarakat kalau sudah tahu begitu. Ingat Pemda penerima manfaat, ini kegiatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak kita mengelola kegiatan ini lewat BMKG. Tentunya ini nanti akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, jadilah nelayan yang menyesuaikan alam, jangan alam yang suruh menyesuaikan keinginan nelayan. Kalau nelayan yang menyesuaikan dengan alam, insya Allah dari nelayan yang selamat, hasilnya nanti berkah dan bermanfaat. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Ya.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu doa kepada Bapak Hakim Mubasir SO. Dipersilakan. Marilah sejenak kita kenang-kenangan dan kepala. Saya mohon kepada Allah SWT agar acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan aman. Bagi yang sibuk, silakan untuk mengikuti kami. Bagi yang tidak mulai, silakan untuk berdoa menurut cara masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi 'alamin wa yuzilah. Ya Rabbana rahmatuka wa yuwaffiqi ila Tuhan subhanahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahlan. Ya Allah, ya Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Karuniakanlah mereka petunjuk, sehingga bisa membawa kami dan istri kami semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya Allah yang Maha Menguasai segala sesuatu, saat ini kami semua berkumpul untuk mengadakan acara sholat malam cuaca melayan. Jauhkanlah kami dari halangan apapun, sehingga acara kami bisa berlangsung dengan lancar dan aman dari awal hingga akhirnya. Ya Allah yang Maha Berilmu lagi Maha Mengasih, berikanlah kami dan seluruh peserta SLC ini kesehatan, pemahaman yang baik dan ilmu yang bermanfaat, sehingga seluruh peserta bisa mengambil ilmu yang akan berguna untuk menjaga keselamatan dan keberhasilan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hilangkanlah angkatlah wabah COVID ini agar kami, anak-anak kami, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala Stasiun Meteorologi Gunung Cilacap, sekaligus laporan kegiatan Sekolah Ramah Cuaca Nelayan tahun 2020 kepada Bapak Taruna Muna Rahmat SENN MSI. Dipersilakan. Yang saya hormati Deputi Meteorologi BMKG Bapak Uswanto yang hadir secara virtual. Kemudian yang saya hormati Bapak Bupati Cilacap dalam hal ini di Bapak Bupati Bapak Samsul Rahman SSDP MSI, Ibu Haja Mokita Mijanti MSI, anggota Komisi 5 DPR RI, dan juga anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang bisa saya sebutkan satu persatu. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Bapak Eko Prasetyo MD, Kepala Balai
Kecamatan Cilacap Selatan dan seluruh KUPT BMKG Jawa Tengah serta DPD yang menghadirkan virtual dan juga seluruh KUPT Meteorologi Maritim dan Mandatory seluruh Indonesia dan seluruh KUPT se-Balai 2 BMKG dan juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga yang saya banggakan adalah seluruh peserta SLCN Cilacap tahun 2020 dan juga yang saya banggakan panitia SLCN Cilacap tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kehendaknya pada hari ini kita masih diberi kesehatan walaupun pada saat ini kita dalam situasi masa pandemi COVID-19. Semoga kita akan senantiasa selalu sehat sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini. Dan tak lupa juga kita ucapkan salawat serta salam senantiasa pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan SLCN atau Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan ini tahun 2020 terselenggara atas anggaran dari IPA Stasiun Meteorologi Tunggul Hulu Cilacap nomor 5 075 01 2.4 3689 tahun 2020 tanggal 12 November 2019. Kegiatan SLCN ini merupakan program nasional yang didukung oleh Komisi 5 DPR RI yang sudah berlangsung sejak tahun 2019, yaitu pertama kali SLCN di Kabupaten Cilacap. Dan karena pada saatnya dalam masa pandemi, maka untuk melaksanakan kegiatan ini tetap kita menerapkan protokol kesehatan dengan memberikan kelengkapan pencegahan COVID kepada seluruh peserta. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyuluh, tugas dinas maupun kelompok nelayan di dalam memahami informasi iklim cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG semestinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh sektor, termasuk sektor perikanan, lautan, baik untuk mengantisipasi cuaca ekstrem maupun untuk mengelola potensi perikanan di wilayah Indonesia. Untuk itu, SLCN di Kabupaten Cilacap ini mempunyai manfaat terutama untuk menggali dan juga mengetahui apa dampak dari cuaca ekstrim. Tentunya yang cuaca ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas nelayan. Dan kami juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi 5 DPR RI dalam hal ini Ibu Novita Wijayanti agar kegiatan ini juga insya Allah dapat berlangsung terus. Dan juga kita harapkan untuk kegiatan seperti ini kedepannya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di pesisir selatan Jawa Tengah. Untuk kegiatan SLCN tahun 2020 kali ini diikuti oleh 25 orang peserta dengan rincian adalah sebagai berikut, yaitu 4 orang dari penyuluh dinas perikanan, kemudian 2 penyuluh dari PPSC Cilacap dan 19 anggota kelompok nelayan. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 sampai 15 Oktober 2020 dengan acara pembukaan di gedung HNSI Cilacap Selatan. Dalam hal ini peserta akan diberikan materi oleh narasumber yang berasal dari BMKG dan juga dari DKP Cilacap. Bagaimana tentang pemahaman akan informasi iklim dan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG dan juga akan dibimbing serta membimbing di dalam memanfaatkan informasi tersebut untuk menunjang kegiatan perikanan terutama di sektor kelautan. Di masa pandemi ini kita harapkan nelayan yang sudah sangat terdampak karena pandemi COVID tidak akan lagi salah dalam mengambil keputusan saat akan melaut, sehingga model yang sudah dikeluarkan pada saat akan melaut dapat menghasilkan tangkapan ikan yang lebih baik dan nelayan akan lebih sejahtera, dan juga pada penyuluh akan menjadi kepanjangan tangan dari BMKG dalam hal mendiseminasikan informasi iklim dan cuaca. Yang lebih penting adalah bagaimana keselamatan nelayan baik jiwa maupun aset yang dimiliki untuk melaut. Akhirnya kami mohon arahan dan dukungan sedang kerjasama dari semua pihak untuk kegiatan ini dapat berjalan lancar. Dan juga memohon dengan hormat pada Ibu Ajana
Teknologi Kebijakan SDMM untuk berkenan membuka acara ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf dan juga apabila terdapat tidak kenyamanan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Hajar Novita Jayanti, anggota DPR Komisi 5. Selamat datang Ibu Cilacap. Mohon maaf ada salah dari Ibu Kepala Badan tidak bisa hadir karena ini adalah kelas 9 dan 12 tentang antisipasi bencana. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap Pak Samsul Abdul Rahman serta jajarannya, Pak, terima kasih sudah datang. Yang saya hormati Bapak Desa Anjali, kemudian Ibu Purwanti, kemudian Bapak Dino, anggota DPRD Cilacap, selamat datang di acara sekolah baca. Saya lanjutkan. Yang saya hormati Kepala Pelabuhan Ringan Cilacap, Kepala Kantor Besar Cilacap, Kapolsek serta Rambil, kemudian Bapak Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Bapak Kepala Badan Besar dan Bapak OPD, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kesempatan yang berbahagia ini insya Allah bukan berkah. Sebelumnya kami sampaikan mohon maaf kepada saya bahwa kami tidak hadir karena alasan kesampaian administrasi secara meteorologi. Namun saya berharap tidak mengurangi rasa untuk hadir dalam acara ini. Pertama, saya telah menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwa kita diberi kesempatan untuk berlayar bahwa di masa COVID ini kita dapat melaksanakan sekolah lapang cuaca nelayan di Cilacap tahun 2020 secara virtual maupun secara tatap muka di Cilacap. Ibu Novi dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada beberapa tahun terakhir ini yang lagi tren adalah tentang perubahan cuaca ekstrim, utamanya adalah La Nina yang saat ini harus diantisipasi, yaitu tentang ketersediaan pangan kita, terutama sumber pangan dari beras maupun stok pangan dari laut. Jadi di dalam nawacita disebutkan bahwa kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan tetap harus dipertahankan. Badan Meteorologi patut didirikan sesuai tugas dan pokok dan fungsinya, yaitu memiliki informasi untuk di beberapa sektor, termasuk salah satunya adalah sektor perikanan dan kelautan, utamanya menjaga produktivitas tanaman ikan dan produktivitas budidaya di laut untuk berlaut dan lain-lain bisa dipertahankan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini informasi yang disampaikan BMKG sangat beragam, Bapak Ibu sekalian, mulai dari informasi gelombang tinggi untuk keselamatan bagaimana nelayan bisa melaut, kemudian informasi sistem temperatur yang menunjukkan di mana posisi ikan biasanya berada. Kalau dahulu kita sebagai nelayan itu mencari ikan, tapi belum tahu posisi di mana. Kalau saat ini dengan teknologi yang kemajuan dan pengetahuan bahwa kita bisa mengaplikasikan langsung menangkap ikan, jadi sudah diketahui terlebih dahulu. Kemudian tinggal bagaimana kita sebagai nelayan mengaplikasikannya, artinya dengan segala resiko yang sudah diketahui, dengan segala produktivitas yang sudah didapatkan seperti itu, maka di dalam persiapan sangat dioptimalkan untuk bagaimana kita melaut dengan produktivitas tinggi dan melaut dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi patut kita bersyukur atas dukungan dan arahan dari
di kampus Mandiri ini, sehingga sekolah lapangan cuaca nelayan ini insya Allah setiap tahun akan diadakan di Cilacap, dan tidak akan hanya sekolah lapangan nelayan, namun juga sekolah lapangan iklim. Jadi beberapa tahun yang lalu saya masih menjadi kepala pusat iklim terapan, saya melakukan ini dengan ekonomi juga di Cilacap. Jadi ada dua itu yang dilakukan, yang selalu didukung oleh ekonomi untuk Cilacap lebih sejahtera. Bapak Ibu sekalian, saya mohon dukungan, terima kasih kepada Pak Wakil Bupati Pak Uya, bahwa kita harus bersinergi Pak, sinergi petani. Sinergi petani adalah akademisi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian media massa, kemudian masyarakat. Bagaimana kita harus para stakeholder ini bisa memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh BMKG, karena apa? BMKG dibiayai oleh APBN, otomatis itu adalah milik rakyat. Jadi kita manfaatkan informasi ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, terutama untuk masyarakat yang di Kabupaten Cilacap. Mohon dukungan sekali lagi bagi dan jajaran bagaimana kita bisa bersinergi lebih lanjut untuk melaksanakan sekolah cuaca nelayan di depan. Kemudian untuk saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, saya hanya mempesankan kepada peserta saat ini masih masa pandemi COVID-19, mohon tidak melaksanakan kegiatan tetap menggunakan protokol PSBB, artinya cuci tangan, menggunakan masker, kemudian berbicara tentang fisik, pakai jarak. Semoga kita segera terbebas dari pandemi COVID-19, karena bagaimanapun kita ketahui bila kondisi dan media massa bahwa sudah cukup anggaran kita terserah tujuannya untuk pandemi COVID-19. Selanjutnya saya tidak banyak lebar, sekali lagi saya mohon dengan sangat kesediaan yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI Ibu Hadijah Novita Wijayanti SEMN untuk membuka acara secara resmi sekolah lapangan cuaca nelayan di Cilacap. Mohon Bu izinkan saya membaca dua kali pantun dulu Pak Aulia juga barangkali untuk supaya siang ini supaya bergerak. Fajar bertentang nelayan pulang, peraturan tak berlaku, mundur pantang dalam berjuang, menyuruh umat berikan hati. Satu lagi, berbekal uang saat berangkat, begitu pula wisata masih. Semoga semua ada manfaat. Untuk ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sambutan yang berikutnya disampaikan oleh Wakil Bupati Cilacap kepada Bapak Samsul Aulia Rahman SSTP MSI dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak saya Hajar Novita Wijayanti SE selaku anggota DPR RI Komisi 5 dari Provinsi Cilacap. Saya panggilnya Bayu karena saya tidak memang sendiri. Karena saya panggil Bayu, saya punya mungkin sama motivasinya adalah bagaimana kita mengundang hubungan kepada waktu. Jadi kalau dipanggil itu kayaknya jaraknya terlalu jauh. Jadi saya panggilnya Mbak, biar nanti kita sama-sama bisa meminta yang lebih banyak kepada Allah untuk Kabupaten Cilacap. Amin. Yang saya hormati hadir secara virtual Deputi Bidang Meteorologi Bapak Wiswanto MSI. Yang saya hormati Kepala Pusat Meteorologi Mandiri Bapak Eko Prasetyo. Yang saya hormati Mbak Yu saya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Kang Mas saya Anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Anggota DPRD Provinsi yang hadir Mas David. Yang saya hormati
yang saya hormati teman-teman dari pemerintah Kabupaten Cilacap, kepala dinas, camat, dan semuanya para nelayan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, yang pertama menyampaikan permohonan maaf Bupati tidak bisa hadir pada kegiatan yang rangkaian yang kedua siang hari ini, karena sedang mengikuti virtual, sehingga tidak dengan mengurangi rasa hormat pada acara siang hari ini menugaskan kepada saya. Oleh karena itu akan saya sampaikan beberapa materi sambutan Pak Bupati seperti berikut. Yang pertama, intinya kami menyampaikan kepada Mbak Novika, tidak ada kata lain adalah selamat, itu bukan selamat datang lah, selamat dia pulang ke Cilacap ya. Pulang ke Cilacap dengan membawa oleh-oleh program yang luar biasa kesekian kalinya. Saya punya cerita seperti ini. Saya pernah di Kementerian PUPR, saya kan Kementerian PUPR, di situ ditemui oleh Pak Dirjen dan beberapa Pak Direktur. Di situ saya ditugas oleh Pak Bupati untuk mengusulkan beberapa kegiatan. Ternyata luar biasa di sana, langsung sambutan Pak Dirjen dan beberapa Direktur. Ya, Pak Novika sudah memperkuat hal ini. Jadi pulangnya adalah pulang kembali ke Cilacap dengan membawa oleh-oleh. Sehingga sekali lagi selamat datang kembali di Kabupaten Cilacap. Terus yang kedua adalah ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Novika. Sekali lagi, ini teman-teman nelayan yang namanya sebuah kegiatan itu tidak izin, apalagi yang di pusat itu tidak serta-merta turun kalau bahasanya tidak didetail. Ini saya sampaikan apa adanya tahu. Ibarat di pusat itu, di teman-teman nelayan, anggaran itu kadang-kadang mereka itu banyak sekali yang kemudian harus membagi. Nah, kalau tidak ada yang aktif gretel, itu tidak Cilacap itu jarang ada kegiatan. Dan kami terima kasih Pak Guru yang aktif gretel untuk Cilacap. Terus kata yang ketiga saya sampaikan, yang pertama selamat, yang kedua terima kasih, yang masih terima kasih pada BMKG selaku pelaksananya, sehingga melaksanakan sebuah kegiatan yang luar biasa, yaitu sekolah lapang cuaca nelayan yang diselenggarakan oleh BMKG selaku mitra dari Komisi 5, sehingga bisa bermanfaat nantinya untuk masyarakat Cilacap. Saya jadi punya cerita ini Pak Eko. Saya punya mancing yang namanya mulai kerundung 6, 7, 8 SBM, batu kelir, karetan, tekan mulut sampai legel ya. Itu hobi saya. Itu saya. Artinya apa? Sesuatu hal yang saya kemudian pelajari dengan kegiatan ini sama. Kami pasti menanyakan bagaimana kondisi air yang bermanfaat, itu bahasanya. Artinya apa? Kalau kita berbicara yang namanya ikan di laut itu bukan seperti kita memelihara ikan di kolam. Yang kita akan tahu, oh bulan depan akan kita panen ukurannya sudah sekian. Di alam di laut itu ikan-ikan ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikan ini itu ibaratnya apa? Mereka itu akan menyesuaikan dengan alam. Lah teman-teman BMKG diberikan ilmu yang sudah mempelajari, ada risetnya, ada kajian ilmiahnya, dan ini ada hubungannya dengan nanti potensi perikanan. Tenggelam itu ada ilmunya. Oleh karena itu kegiatan ini tentunya kami harapannya diberikan ilmu yang sebaik-baiknya kepada nelayan kami, agar nanti istilahnya mereka bisa memiliki efisiensi baik tenaga, waktu maupun bagaimana efisiensi terhadap agar tidak berlebih. Karena kita ketahui bersama kalau mungkin mengabaikan ilmu yang nanti teman-teman nelayan dan teman-teman BMKG berikan, nanti mungkin akan sampai ke sana modal untuk solar, untuk makan, untuk laut, ternyata kalau dibaca dari iklimnya, cuacanya tidak memungkinkan, lebih baik nelayan
hadirin yang saya hormati, saya tadi mohon maaf untuk terlambat hampirnya saya ke Kecamatan Cilacap Selatan. Saya kira kemarin undangannya yang pertama itu di Kecamatan Cilacap Selatan. Ternyata ada perubahan pagi oleh Gresik gitu. Sebenarnya di saran ini bersama selaku pemangku wilayah itu acara itu sebaiknya di tempat terbuka. Jangan di tempat terbuka. Kalau memang memungkinkan di tempat terbuka itu lebih baik. Itu menurut dari SOP protokol kesehatan ventilasi dan jendela baik di luar terbuka. Itu terus yang terakhir sekali saya untuk teman-teman nelayan, ilmu nanti yang apa yang sudah didapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ikan yang ada di laut, buku yang pernah saya baca itu adalah mereka itu ibaratnya tidak seperti ikan di kolam yang bisa diprediksi secara akurat itu usianya. Dan ini adalah ikan yang sangat tergantung dengan cuaca alam. Oleh karena itu, teman-teman BMKG akan memberikan ilmunya minimal itu bisa dijadikan patokan agar teman-teman nelayan itu bisa menghemat efisiensi tenaga maupun materi sehingga dapat menghasilkan tangkapan yang bisa mensejahterakan nelayan. Termasuk juga saya yakin juga kalau ini ilmu ini nanti akan mengatur bagaimana agar tidak berlebihan penangkapan yang dilakukan. Karena apa? Teori perdagangan kalau jumlahnya banyak dieksploitasi atau diambil terlalu banyak, otomatis barang banyak, kemudian harganya pasti turun. Nanti kasihan. Jadi saya paling sedih sekali kalau kita teman-teman nelayan pakai Mas Samsul pahitlah. Itu saya sedih sekali. Oleh karena itu, kami menitip yang terakhir adalah ketika sedang panen atau sedang banyak rezeki untuk membudayakan yang namanya hidup menabung. Artinya menabung apa? Gunakan hasil yang ketika sedang banyak rezeki itu untuk persiapan ketika mungkin cuaca sedang tidak bersahabat atau lagi panas, setidaknya itu bisa dikeluarkan menjadi ketahanan pangan. Syukur-syukur modal itu dikumpulkan untuk mengekstensifikasi usaha, buka warung ataupun apa yang itu bisa memperkuat ketahanan ekonomi teman-teman nelayan ketika cuaca sedang tidak bersahabat ataupun alam sedang tidak mendukung. Kami ingin itu dengan sangat hormat kepada teman-teman kami sebelum saya melalui dinas perikanan Bibit yang ketika ada sesuatu permasalahan di wilayah sebisa mungkin kami pemerintah kabupaten pasti akan membantu. APBD itu sering disampaikan adalah manfaat, pasti kami berusaha membuat program melalui dinas kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman kita untuk kegiatan ini. Nanti sore juga masih ada kegiatan kita baca. Kebetulan saya tidak lihat Bapak baca, jadi nanti temani insyaallah. Ini terima kasih. Itu saja. Kami punya mohon maaf. Terima kasih teman-teman fraksi Gerindra yang selama ini telah baik Mas Dawu juga dari provinsi banyak program dari provinsi dari teman-teman Gerindra fraksi Kabupaten Cilacap dan tentunya kita. Teman-teman nelayan kita syukuri kegiatan ini semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk nelayan di Kabupaten Cilacap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian terima kasih. Maaf bila terdapat hal-hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 5 dan mohon kesediaannya berkenan untuk membuka sekolah lapangan cuaca nelayan tahun 2020 kepada Ibu Hajar Novita Wijayati SDMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan, Bu Dwi Korita, yang katanya sedang ratas ya Pak Eko ya, sedang
Kuswanto yang sudah berangkat kunjungan ke Bondowoso yang kebetulan saya juga akan ke sana. Jadi kalau Pak Kuswanto sudah mempersiapkan acara di sana, saya besok terbang menuju Pak Kuswanto di sana. Jadi di sini diwakilkan oleh Pak Eko yang kayaknya sebentar ya, contekan dulu sampai yang hadir bahwa ada yang disebut. Jangan sampai kusum ya, Mas. Kemudian yang saya hormati di sini tadi yang virtual monitor dari Jakarta dan jajaran seluruh sampai Pak Eko dan Pak Mona Tangga. Kemudian juga yang saya hormati di sini ada katanya adik bungsu paling nom Soknom, ada Mas Samsul, ya ini Pak Wakil kita ini, Mas Samsul Aulia yang paling ganteng setamatan saya Cilacap. Kemudian yang saya hormati di sini hadir anggota Dewan Provinsi ada Pak David di ujung sana, belum kenal Pak David, ini sekalian dikenalkan di provinsi. Kemudian dari Basarnas Pak Nyoman dari ujung sana. Kemudian ada Pak Yatno, ini anggota Dewan dari Kabupaten. Kemudian ada Bu Purwati, ini Wakil Ketua Dewan di Kabupaten Cilacap perempuan. Kemudian Pak Didit ya, Pak Didit ini dari saya umur masih kinyis-kinyis ya, sampai saya lihat Pak Didit dulu kinyis-kinyis sampai polos-polos. Enggak lah, jenggotnya dulu belum ada jenggot, sekarang jenggotnya udah panjang gitu. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa, istrinya mau nyari jenggotnya Pak Didit. Kemudian yang saya hormati Bu Imas, ini saya urus aja ya, saya pokoknya langsung aja ini Bu Imas. Saya ketemu Bu Imas kemarin pada saat Pak Menteri datang ya Bu ya, Pak Menteri, dan kebetulan Pak Edi Prabowo bersama Pak Luhut. Pak Edi Prabowo kabarin saya, akhirnya kita ketemu. Bu Imas juga baru di sini dari Cirebon ya Bu ya. Kemudian yang saya hormati dari perwakilan Kodam, perwakilan Kodim, kemudian Pak Mona, kemudian Ketua HMSI ya, atau yang mewakili Pak Suparjo, kemudian ada Camat Cilacap Selatan, kemudian ada Pak Kapolsek. Tadi saya juga acara pagi dengan Kasat Lantas. Kasat Lantasnya perempuan ya, Pak ya. Kasat Lantas Cilacap sama Banyumas itu dua-duanya perempuan. Dan yang di Cilacap itu asli Banyumas. Jadi kalau ngomong nyong-nyongin juga ya Pak ya. Salam untuk Pak Dery teman saya, kemudian Pak Wahyu yang teman saya, Pak Bambang dan Lanang juga teman saya, semuanya teman saya dan sedulur ya. Kemudian di sini mungkin yang hadir tokoh-tokoh masyarakat, ada Ketua HMSI dan Sekretaris Mas Iskandar ya, Pak Iskandar, dan seluruh tokoh-tokoh. Mungkin ada yang belum disebut nama saya, tidak mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh peserta yang ada di sini yang jumlahnya 30 orang yang mana ya? 25 ya, pakai masker. Jadi yang satu pakai masker, yang satu pakai earphone, dari yang enggak dengar. 25 perwakilan dari beberapa elemen nelayan dan semuanya pastinya kelompok nelayan serta Bapak Ibu yang ada di sini, undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada ada wartawan di sini yang selalu setia mengikuti dari acara kemarin tadi dan seterusnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini di gedung yang megah ini, gedungnya megah ya Pak, gedung megah mangrove, gedungnya nelayan karena di Kabupaten
Kabupaten Cilacap itu yang punya laut. Belum tentu kabupaten lain punya laut gitu ya. Saya lihat ini gedungnya bagus, berarti kita doakan ke depan makin bagus lagi ya, Ibu ya. Ya, kemudian saya doakan juga semuanya yang ada di sini, semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun berubah. Amin. Apalagi musim corona gini, musim pandemi, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mona, kemudian dari pusat, kemudian dari Wabuk juga, walaupun kita beracara baiknya terbuka, tapi kalau tertutup kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, masker jangan dilepas kalau tidak penting. Ini kalau saya ditutup sok pada protes, jadi dibuka lah gitu. Jadi saya buka ya, tapi tadi tutupnya saya ganti. Mestinya setiap saat Bapak Ibu juga gitu, dari dewan, dari eksekutif, dari mana, kalau menggunakan mic bagus lagi bawa sendiri. Tetapi kalaupun tidak bisa bawa sendiri, disemprot kemudian dilap atau ditutup pakai cover. Karena apa? Kita harus jaga diri sendiri, juga jaga orang lain. Kita tidak tahu bagaimana situasinya. Yang penting adalah yang utama kita harus saling jaga kita dan jaga teman kita. Masker yang utama, cuci tangan. Tadi saya lihat di depan sudah menggunakan protokol kesehatan. Ada cek suhu gitu ya, cek suhu, kemudian masker, kemudian cuci tangan. Tapi jangan sampai ada yang ngomong ya, jadi cuci tangan terus kapan dia jadi madangnya gitu ya. Cuci tangan terus gitu, kapan madangnya gitu. Pak Ibu tahu nggak bahasa sini? Dikit-dikit ya. Tadi waktu Pak Bob ngomong kayaknya nggak ngerti ya. Gitu, mesti bingung itu ngomong apa gitu tuh. Di sini bahasanya ngapak, jadi kayak gitu, kayak enaknya kayak mendoa nama bawah itu loh. Nggak bosenin gitu. Kemudian tadi betul disampaikan oleh Wabuk, saya juga tahunya kemarin di Kecamatan Cilacap Selatan, tapi nggak tahu kenapa ujung-ujung ya kicik-kicik bahasa Cilacapek pindah ke sini gitu. Apa karena gedung eleksi lebih bagus dari kecamatan atau gimana ya? Ya itu. Apa kenapa lah gitu. Yang penting saya pikir semua gedung pemerintahan adalah milik bersama ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, saya ada di sini memang sudah sepakatan tanggal dengan BMKG Kabupaten Cilacap gitu, bahwa hari ini diadakan pelatihan sekolah lapangan cuaca nelayan. Dan pembekalan dan pelatihan ini bukan yang pertama kali Pak Ibu di sini ya Pak ya. Dan Pak Mona juga udah awet di sini nih. Kalau dulu ada pelatihan nelayan, ada juga pelatihan petani, di mana ini menjadi komitmen bersama. Saya selalu menyampaikan di mana-mana bahwa pemerintah dalam membahas anggaran negara itu berkomitmen bersama DPR. Bagaimana anggaran ini bisa ya memang untuk nasional, tetapi juga harus atensi kepada daerah di bawah gitu. Dan alhamdulillah ini tadi yang disampaikan oleh Wabuk kita bahwa Mbak Novi disuruhnya ganti terus gitu ya, begitunya. Saya disuruh di perintah ini ganti terus anggaran-anggaran yang ada di pusat gitu. Tadi memohon katanya sampai istilahnya masih bakat mengemis gitu, nggak perlu. Kalau sama saya nggak perlu memohon, nggak perlu mengemis. Karena apa? Saya ini asli wong Cilacap gitu ya Pak Bu ya. Jadi nggak usah dimohon-mohon, apalagi sampai nangis-nangis. Wong dibelek dan belawan dadaku gitu ya. Terus sobeklah darahku. Tulisannya Cilacap kayak gitu ya. Apalagi di Cilacap ada nelayan, ada petani komplit Cilacap. Apalagi kalau saya cerita nggak berdelapan. Saya ini anggota DPR Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Ini jam komplit, punya laut, punya gunung, punya petani gitu. Dan saya asli
dewan semuanya aja dilakukan, pasti mikirkan bagaimana program-program yang bisa turun. Saya juga minta sebetulnya BMKG ini bikin acaranya jangan sampai cuma 25 gitu ya Pak ya. Malah kita tadinya kita tadinya berangan-angan acaranya banyak, nelayan banyak, kemudian para petaninya juga banyak, tapi kembali lagi terbentur oleh anggaran yang sangat minim. Kita bersama-sama dengan yang di pusat sudah berjuang bagaimana bisa ada penambahan, tetapi Bapak Ibu semua tahu kondisi sekarang lebih memfokuskan dan memprioritaskan bagaimana penanganan COVID-19. Jadi tetap alhamdulillah bahwa di Kabupaten Cilacap bisa terlaksana pembekalan pelatihan ini. Semoga pada saat pelatihan Bapak Ibu peserta bisa terjawab secara maksimal, bisa diskusi secara maksimal, dan bisa mendapatkan manfaat secara maksimal juga. Halo Mbak, begitu juga Basarnas, nanti saya akan ambil sebentar ke sana gitu. Tadi juga saya beracara dengan Kementerian Perhubungan bidang darat, kemarin dengan Kementerian Kereta Api, semuanya dalam rangka penyegetan, gitu ya. Dalam rangka apa tadi istilahnya? Beteling. Dalam rangka penggretelan, gitu ya. Penggretelan anggaran-anggaran untuk masyarakat Kabupaten Cilacap, di mana Kabupaten Cilacap ini adalah kabupaten terluas di Jawa Tengah. Di sini ada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, dan Cilacap adalah kabupaten terluas dari ujung sana sampai ujung perbatasan Jawa Barat. Kemudian juga penduduknya kira-kira bisa dikatakan nomor 2 tergemuk di Jawa Tengah. Nomor satunya adalah Brebes gitu. Jadi memang ini adalah kabupaten yang perlu banyak sentuhan-sentuhan anggaran, baik dari provinsi dan Pak David. Kita juga berharap di provinsi gretelnya makin maksimal Pak David. Jangan lupa, kemudian dari pusat dan juga dari kabupaten yang anggaran terbatas, tetapi bisa dimaksimalkan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, dan selamat melaksanakan pembekalan pelatihan ini. Semoga para nelayan dan mungkin berikutnya para petani dan semuanya bisa menerima manfaatnya dan juga bisa memberikan berkah untuk kita semua. Allahumma amin. Demikian dari saya. Tadi saya mendapat tugas dan diminta untuk membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara pelatihan ini, semoga berjalan lancar, kemudian semuanya pada sehat walafiat, panjang umur, kemudian rezekinya lancar, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya nyatakan dibuka di sini untuk perang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar dan bermanfaat yang maksimal.